Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita kehilangan arah? Terkadang kita melihat ada orang yang tujuannya jelas, tapi dia nggak sampai ke tempat tujuan. Ternyata yang ngasih petunjuk sama ana itu salah. Atau ternyata informasi yang sampai nggak benar. Ini ada orang, ingat, yang tujuannya jelas tapi dia nggak sampai. Biasanya kondisi orang seperti ini sadar kalau ana sedang tersesat. Maka dia akan melakukan sebuah tindakan untuk keluar dari tempat yang salah. Ana ingat beberapa waktu yang lalu ketika kita ada sidang Dewan Fatwa di Batu. Kita ikut tuh Google Map. Tahu-tahu sampai ke jalan tanah. Jalan tanah. Disebutkan di sana lurus, kata dia. Udah malam ini jemaah. Alhamdulillah kita berempat. Akhirnya sebagian mengatakan sudah, jangan diikuti. Kita balik. Akhirnya kita balik. Kita nunggu di pinggir jalan besar, kita telepon. Minta arah. Keesokan harinya ada seorang ustadz yang sama lewat jalan kita. Akhirnya mobilnya terperosok. Berarti kadangkala informasi itu nggak akurat. Kadangkala jalannya benar tapi buntu. Nggak bisa sampai ke tempat tujuan. Namun sekali lagi kondisi pertama tadi itu orang sadar kalau dia itu tersesat. Dia salah arah. Namun ada orang yang memang tidak punya tujuan. Dia tidak tahu mau kemana. Sehingga orang yang seperti ini tidak akan sadar kalau dia tersesat. Dia akan mengatakan, ana nggak tahu ana mau kemana, yang penting ana jalan. Tujuan dia adalah nafsu dan syahwatnya. Pemandu dia adalah iblis dan bala tentaranya. Pendorong dia adalah biduan-biduan wanita yang membuatnya menghayal, melayang-layang entah kemana. Barang siapa yang menjadikan burung gagak sebagai pemandu jalannya, maka akan dilewatkan bangkai-bangkai anjing. Dan orang yang seperti ini gak akan sadar kalau dia itu tersesat. Mau dikasih tahu, mau dikasih nasihat. Antum salah jalan loh, ini jalan buntu. Dia gak ada urusan. Ana yang penting mau jalan, mau ana. Antum gak usah ngurusin ana. Urusin diri sendiri. Betapa banyak manusia seperti ini yang tersesat tapi tidak mau dikasih nasihat. Kita sebagai manusia di muka bumi ini. Arah kita ini mau kemana sih? Tujuan kita itu apa? Kenapa kita kok ada di bumi ini? Tidak seperti layang-layang yang terputus. Yang kemudian dia dibawa angin tanpa jelas dia mau kemana. Tapi seorang yang beriman, maka dia tahu kenapa dia diciptakan. Semua bermula dari surga. Kita berada di muka bumi ini karena sebuah kesalahan yang terjadi. Jaminan yang Allah berikan. Tidak ada kelaparan. Tidak ada kepanasan. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesengsaraan, jaminan itu hilang gara-gara kemaksiatan. Akhirnya diturunkanlah ayahanda kita, Nabi Adam dan Hawa, bersama mereka dua, iblis pun yang terlaknat. Di sini, apabila datang kepada kalian dari aku petunjuk, berarti ada petunjuk yang Allah berikan. Ada peta yang Allah berikan kepada kita untuk kembali ke surga.
Terus caranya gimana? Ya ikutin petunjuk itu. Famanittaba'a hudaya. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan kehilangan arah dan dia tidak akan sengsara. Kemudian Allah utus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai penutup para nabi dengan kitab yang terakhir namanya Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Namun, waman a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Antum bisa bayangin, orang punya istana tapi sempit hidupnya. Orang punya banyak harta tapi miskin jiwanya. Subhanallah. Tadi ana bersama istri lewat satu tempat, ada buka gratis. Bukan buka gratis, Afwan. Sarapan gratis hari Jumat hari ini ya. Dikasih sarapan gratis. Lalu istri ana ngomong, "Bang, kalau caranya kayak gini, Bang, kadang-kala orang-orang kaya juga ikut sarapan gratis." Ana sampaikan kepada istri, yang ikut sarapan miskin. Siapa saja. Walaupun dia banyak harta berarti dia miskin. Kenapa? Karena dia ikut makan di sana. Kan tulisannya memang buat orang miskin. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Sehingga Allah tetapkan barang siapa berpaling dari petunjukku, maka bagi dia kehidupan yang sempit, yang sengsara. Di dunia, pada hari kiamat, dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Orang bisa berjalan, ini kalau kita bicara tadi kehilangan arah. Orang bisa berjalan karena dia ngelihat jalannya. Tapi yang jadi masalah ini orang ngelihat nggak mau jalanin tuh jalannya. Dikasih jalan yang enak, dia off-road. Jatuh ke jurang. Maka pada hari kiamat, Allah akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Kemudian dia protes mengatakan, "Ya Rabbi, Rabbi lima hasyartani a'ma." Kenapa aku kok dibangkitkan, dihimpun dalam kondisi buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasita. Ya dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau melupakan. Maka hari ini engkau diabaikan. Jamaah rahimakumullah, jelas sekali. Buat teman-teman, ya buat seluruh umat Islam. Untuk kembali membuka Google Map dia. Menuju ke surga. Untuk dibuka lagi. Ana ini posisinya sampai mana? Surga itu di mana dan ana ada di mana? Untuk sampai ke sana itu ana harus lewat apa aja? Perjalanan ana masih panjang atau udah dekat? Maka diperiksa. Allah turunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang penuh dengan petunjuk, tapi kita nggak pernah baca. Bentar lagi Ramadan, orang sibuk baca Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi sejatinya kita perlu membacanya sepanjang masa. Karena itulah petunjuk kita agar kita tidak kehilangan arah. Jamaah rahimakumullah. Di antara hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak kehilangan arah atau yang sudah kehilangan arah, agar kembali ke jalur yang telah ditetapkan untuk kembali ke surga. Karena ingatlah dunia ini. Ya, ishma syi'ta. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ishma syi'ta. Hiduplah engkau semaumu. Fa'innaka mayyit. Tapi ketahuilah, engkau pasti mati. Pasti.
Mau ada COVID-19, nggak ada COVID-19, mati manusia. Mau ada perang, nggak ada perang. Mau ada tabrakan, mau ada kecelakaan, mau ada longsor, mau ada tsunami. Mau nggak ada apa-apa, pasti mati engkau. Engkau mau sehat, engkau mempunyai segala fasilitas untuk menjaga kebugaran tubuhmu, pasti mati. Iya jemaah. Ishmasyid. Hidup semaumu. Engkau pasti mati. Karena itu sudah menjadi keputusan yang tidak dapat ditolak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Maka jangan terpesona, jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Karena engkau nggak akan lama. Cara yang pertama agar kita tidak kehilangan arah adalah berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu kalau keluar rumah itu baca doa. Apa doanya? Ya mungkin semua hafal itu doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah. Dimulai langkah itu dengan menyebut nama Sang Pencipta. Karena tanpa bantuannya kita akan tersesat. Kita serahkan sama Allah. Kita udah punya bekal. Mobil kita udah disiapin. Motor kita udah disiapin. Atau sandal kita udah disiapin. Kita melangkah dengan nama Allah. Aku serahkan semuanya sama Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Terus doa yang lainnya. Nabi SAW kalau keluar rumah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an adlima au udlama, an ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku tersesat atau disesatkan. Ada orang yang tersesat karena nggak tahu. Tapi ada orang yang disesatkan karena ada yang mau menyesatkan dia. Ingat, ada orang tersesat karena nggak tahu. Tapi ada orang yang disesatkan karena ada yang mau menyesatkan dia. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai anak tersesat karena kebodohan anak. Dan jangan sampai disesatkan karena ada pihak lain yang ingin menyesatkan. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku tergelincir tanpa sengaja. Dan jangan sampai aku digelincirkan dengan sengaja. Ada orang jatuh nggak sengaja, tapi ada orang yang didorong. Na'udzubillah, jangan sampai ada yang mendorong kita sehingga kita tergelincir. Sehingga kita harus tahu, ada faktor internal dan ada faktor eksternal yang dapat membuat kita kehilangan arah. Kemudian, Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla, an azilla au uzal, an adlima au udlam. Jangan sampai aku mendolimin orang dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan ini. Jangan sampai aku menjadi objek yang didolimin. An ajhala au yujhala alayya. Jangan sampai aku melakukan tindakan bodoh atau aku dibodoh-bodohin sama orang. Nabi berdoa. Dan doa ini adalah jalan pintas supaya kita tidak kehilangan arah. Allah Azza wa Jal di surat Al-Qasas ayat 56 menjelaskan bahwasanya petunjuk itu hanya milik Allah. Karena yang punya petunjuk itu Allah. Bayangin Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya nggak dapat hidayah. Istrinya, ibu anak-anaknya yang mendampingi beliau alaihi salatu wasallam nggak dapat hidayah. Nabi Lut alaihi salam sama juga istrinya kayak gitu. Nabi Ibrahim, bagaimana kecintaan beliau kepada ayahnya, tapi ayahnya pun tidak mau menerima hidayah itu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam,
bagaimana perjuangan pamannya Abu Thalib membela keponakannya, pasang badan demi agar Nabi menyampaikan dakwah ini. Tapi dia pun tidak menerima dakwah Islam. Supaya kita sadar, yang memberikan hidayah itu bukan kita, tapi Sang Pencipta. Terus gimana? Ya doa. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Tapi ternyata kita hampir setiap hari, yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita, yang kemudian jadi doa di lisan kita, itu urusan dunia. Kita kepingin usaha lancar, kita kepingin fisik kita sehat, yang emak-emak kepingin langsing, yang sakit kepingin sembuh. Tapi pernahkah kita fokus untuk terus berdoa minta petunjuk? Allah wajibkan kepada kita minta petunjuk. Allah wajibkan. Nggak sah sholat seorang hamba tanpa dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nggak sah. Tapi sayangnya kita baca itu pun hati kita nggak ada di situ. Padahal Allah tidak mengabulkan doa. Allah tidak mengabulkan permohonan, permintaan bila muncul dari hati yang lalai. La yastajibullah. Allah nggak ngabulin. Bayangin jamaah. Sehari 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nanti ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Agar kita tidak kehilangan arah dalam kehidupan ini. Antara sholat subuh dan sholat duhur, mungkinkah manusia kehilangan arah? Mungkin. Subuh masih sholat berjamaah. Duhurnya udah nggak sholat. Ada yang duhurnya sholat, asar dan nggak sholat. Ini menunjukkan kebutuhan hamba kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituh." Kalian semua itu tersesat. Semuanya. Illa man hadaituh. Kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah kalian kepadaku petunjuk, pasti aku memberinya. Minta petunjuk, jemaah. Apalagi di masa yang penuh dengan fitnah ini. Yang kita, subhanallah, kalau dulu orang mau terfitnah itu harus keluar rumahnya. Artinya orang kalau masuk rumahnya dulu selamat dari fitnah dunia ini. Godaan-godaan yang macam-macam, mau itu perempuan, mau itu minum, mau itu makanan, mau apa, selamat. Masuk rumah, selamat dia. Sekarang di rumahnya fitnah itu ikut. Dia masuk ke kamarnya, bukan di ruang tamu, di kamarnya. Di atas tempat tidurnya, fitnah itu mengejar dia. Ini menunjukkan doa kita pun harus selalu mengiringi gerak-gerik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa katanya? Qul, katakan wahai Ali, Allahumma inni as'alukal huda wassadat. Katakan wahai Ali, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk dan ketepatan. Nggak salah arah. Ini Nabi ngajarin kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau alaihi salatu wassalam juga biasa berdoa. Mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk,
ketakwaan, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang merusak kehormatan, dan minta kecukupan kepadamu. Bukan hanya minta fulus, bukan hanya minta sehat, minta lancar usahanya, minta petunjuk. Itu Nabi SAW. Beliau juga berdoa, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, ya Allah, hiasi kami dengan keimanan. Orang menghiasi dirinya dengan pakaian. Allah menghiasi tangannya dengan cincin, dengan jam, menghiasi rumahnya dengan berbagai pernak-pernik, menghiasi mobilnya. Kita ngelihat ada tempat aksesoris mobil dibikin bagus. Tapi kenapa engkau tidak menghiasi dirimu dengan keimanan? Nabi berdoa. Jadi kita perlu peduli dengan aksesoris di diri kita ini. Tapi keimanan. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin. Dan jadikan kami orang-orang yang memberi petunjuk. Mengajak orang lain untuk jadi orang baik. Dan kami pun diberi petunjuk. Subhanallah jamaah. Jangan berhenti berdoa. Orang-orang datang kepada Nabi, minta doa, Nabi doakan. Minta doa hidayah. Bagaimana kisah Abu Hurairah ketika meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakan ibunya. Bagaimana kisah Abu Bakar tatkala berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadhihi ummi, ini ibuku ya Rasulullah, doakan dia. Didoakan, dapat hidayah masuk Islam. Bagaimana kisah kabilah Daus yang katanya Tufail bin Amr ketika datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Allah, ini Daus, ini sebuah kabilah jemaah, itu sudah durhaka. Doakan semoga Allah menghancurkan mereka. Apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi Dausan wa'tini bihi. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkan mereka. Subhan, dikasih petunjuk dan mereka datang ke kota Madinah. Maka saatnya kita berdoa. Memohon kepada Allah agar tidak kehilangan arah. Ini muncul dari perasaan memang kita butuh. Orang tuh kalau butuh, dia akan minta. Tapi kalau orang itu memang nggak punya arah, dia merasa nggak butuh. Dia merasa enjoy dengan kehidupan dia. Kesian kita melihat saudara-saudara kita ya, yang hidupnya itu mungkin lebih mirip dengan kehidupan binatang ternak. Rutinitas dia itu pagi berangkat kerja, dapat duit dia makan, mungkin dia kawin, mungkin dia buang kotoran, besoknya seperti itu. Berputar di sana. Sedangkan hewan itu diciptakan untuk kita dan kita diciptakan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan tadi sudah disebutkan, kita bukan berada di tempat tinggal kita. Kita berada di tempat pengasingan. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk bersenang-senang. Kita diciptakan untuk kembali ke surga Allah Jalla Jalaluh. Yang di sana ada jaminan, tidak ada lagi kelelahan buat kita. Kita di dunia makan kebanyakan sakit perut. Kita di dunia tidur kebanyakan sakit. Jalan-jalan capek. Tapi di surga Allah Azza wa Jalla nggak ada toilet di sana. Nggak ada tidur di sana. Yang ada semua kenikmatan. Itu jaminan dari Allah. Tapi syaratnya, ya ini yang kedua. Setelah kita berdoa, kita perlu berjuang. Agar tidak salah arah itu perlu berjuang. Nggak cukup cuma doa-doa. Nabi Adam alaihissalam digodain sama iblis terus. Tapi dalam kondisi tertipu sama iblis, bagaimana iblis itu cara godain kita? Kalau kita nggak melawan dia, kata-kata iblis itu indah. Maka hati-hati dengan orang yang pandai berbicara, padahal dia di atas kesesatan.
Iblis mengatakan kepada Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak engkau aku kasih tahu pohon keabadian? Padahal udah dikasih jaminan sama Allah. Iblis ngomong, mau nggak engkau aku kasih tahu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Makanya kalau istilah yang dimakan sama Nabi Adam buah khuldi, itu istilahnya siapa? Iblis. Nggak ada, bukan buah khuldi. Buktinya Nabi Adam makan yang nggak kekal. Bahkan diturunkan dari surga, mati Nabi Adam alaihissalam. Ini penipuan dari iblis. Maka kita perlu berjuang. Memaksa diri kita. Antum jangan nunggu ada malaikat yang ngajak antum ke masjid gitu ya. Antum tidur-tiduran, dengar azan gitu ya. Ya Allah, belum dapat hidayah anak ya. Belum dapat hidayah. Bukankah udah dipanggil hayya 'alas shalah? Kadang kala ada orang-orang yang sedang terjebak dalam kumbangan kemaksiatan, dipanggil, ini hidayah datang kepada dia. Ayo ke masjid. Ayo berangkat umroh, ayo berangkat haji, ayo tinggalkan itu riba. Dia mengatakan, ana belum dapat hidayah. Hidayahnya udah datang, tapi engkau tidak mau berusaha. Tidak mau bekerja keras. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Ankabut ayat 69. Dengan sungguh-sungguh di jalan kami. Mencari keridhaan kami. Pasti kami kasih petunjuk. Pasti. Makanya Allah itu lebih tahu. Kadangkala antum melihat, ya Allah ya, kenapa fulan kok nggak dapat petunjuk ya? Kenapa fulan kok malah yang anak pikir fulan ini dulu nggak benar. Tapi ternyata dia jadi benar, Ustaz. Allah yang tahu dengan kondisi orang itu. Kita ini kan menilai orang dari luarnya. Sedangkan Allah tahu dengan isi hati orang. Mungkin nih orang yang sedang terjebak dalam kemaksiatan, tatkala malam hari, dia menangis ya. Dia minta sama Allah. Besoknya dia terjebak lagi dalam kemaksiatan, tapi hatinya penuh dengan penyesalan, dia minta sama Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya ada orang-orang yang secara zahirnya orang baik, ternyata mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena ada sesuatu di hati dia yang Allah. Maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Jangan menunda-nunda. Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka buat teman-teman jangan mengatakan nanti dan nanti. Mulailah dari sekarang. Ya mungkin ada orang, ya Ustaz berat saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Iya. Karena belum terbiasa aja. Tapi nanti ketika antum sudah biasa melaksanakan ketaatan, sholat itu akan buat antum ketagihan. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Bilal, bangun Bilal. Bikin kita istirahat dengan sholat ini. Sholat menjadi rest area seorang muslim. Sholat. Yang untuk sebagian orang beban, tapi untuk sebagian lainnya sudah rest area. Kalau melihat masjid dia, ya Allah senangnya hatinya. Dengar adzan, seakan-akan semua beban dunia ini dia lepas. Kenapa? Aku akan menuju ke tempat istirahatku. Ketika bermunajat kepada Allah Jalla Jalla. Itu melalui perjuangan. Manusia ini ada 3 macam. Yang pertama namanya Rasyid. Ada Rasyid, ada Ghawin, ada Dhal. Kita mulai dari Dhal. Dhal ini adalah orang yang tersesat, yang tidak tahu kebenaran. Dia memang nggak tahu. Akhirnya dia tersesat. Adapun Ghawin ini orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Dhal nggak tahu kebenaran. Ya udah tersesat. Ghawin tahu kebenaran tapi nggak mau ngikuti. Yang ketiga Rasyid. Orang yang tahu kebenaran dan mengikutinya.
Makanya para khalifah itu setelah Nabi Muhammad SAW dikatakan apa? Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Rasyidin mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Lalu nasihat ana kepada para jamaah. Coba antum membaca kisah perjalanan hidayahnya Salman Al-Farisi. Bagaimana dia akhirnya bertemu dengan Nabi SAW setelah ribuan kilometer dia tempuh. Dia berpisah sama orang tuanya. Dia berpisah sama semua kesenangan dia. Bahkan pada akhir pencarian dia itu jadi budak. Diperjualbelikan oleh manusia. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk berjuang mendapatkan hidayah. Akhirnya dia meraih hidayah itu dan tidak salah arah. Atau mungkin bisa diikutin waktu itu kita punya kajian. Ana lupa judulnya apa. Di sana ada cerita tentang Salman Al-Farisi. Kemudian yang ketiga, agar tidak kehilangan arah, baca kitab petunjuk. Apa kitab petunjuknya? Al-Quranul Karim. Ada, antum Masya Allah. Makanya kalau ada orang tersesat di masa sekarang ini, itu seperti apa istilahnya? Tikus mati kelaparan di lumbung padi. Dia mati kelaparan gitu loh. Kalau dia mati kelaparan di tempat yang memang nggak ada makanan wajar. Ini di lumbung padi dia mati kelaparan. Sehingga kalau kita sekarang kehilangan arah di masa sekarang ini. Di mana Masya Allah. Al-Quran itu ada di handphone antum. Di gadget antum ada Quran. Terjemahannya ada. Bersama yang membacakannya ada. Subhanallah. Sampai ada audio itu khusus untuk tafsir As-Sa'di. Anak ketika ya Allah berikan kemudahan. Dulu ulama-ulama dulu itu kalau mau baca itu harus beli bukunya. Dan zaman dulu bukunya itu ditulis pakai tangan. Sehingga bayangkan berapa harga satu Quran. Berapa? Karena ditulis pakai tangan. Hanya orang-orang kaya yang bisa beli. Sekarang semuanya bisa mendapatkannya. Lalu kita nggak membacanya. Apa buku petunjuk itu? Yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Quran. Subhanallah. Orang beriman itu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah tuh level keimanannya. Ini sekarang orang sibuk main game yang levelnya lebih tinggi, tapi level imannya nggak pernah naik. Yang ada tambah hari, tambah turun, sedangkan di depan dia ada kitab yang seharusnya dia semakin naik level. Berapa umurmu? 30 tahun. Berapa hafalan Quran? 30 surat. Alhamdulillah. Atau umurmu 40 tahun. Berapa hafalan surat-surat pendekmu? 40 surat. Umurmu 50 tahun, 50 surat pendek yang kau hafal? Atau ternyata hafalanmu tidak pernah bertambah. Sejak engkau dulu SD, atau SMP, atau SMA. Mandek di situ. Berapa banyak orang-orang yang mengejar karirnya. Padahal di dalam Al-Quranul Karim itulah karir yang tertinggi. Derajat itu dengan hafalan Quran dan memahami Al-Quran. Maka mulailah kita. Kita di penghujung bulan Rajab, kita mau masuk bulan Sya'ban untuk mulai membaca Al-Quranul Karim. Menghatamkan Al-Quranul Karim. Paling tidak kita hatam Al-Quran sebulan sekali. Sebulan sekali, one day one juz. Kalaupun lewat 40 hari sekali kita hafal Al-Quran Karim. Kalaupun lewat 2 bulan sekali kita hafal Al-Quran Karim. Sehingga dalam setahun kita hafal berapa kali? Kalau 2 bulan sekali kita hatam. Berapa kali?
6 kali. Jangan nunggu bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, jangan salah berkawan agar tidak salah arah. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabat karibnya. Maka hendaklah kalian itu meneliti siapa yang dijadikan sahabat karib. Nggak sembarangan berkawan. Siapa yang makan di rumahmu? Dengan siapa engkau berjalan? Siapa kelompok goesmu? Dengan siapa engkau reading? Kita lihat manusia ini punya kecondongan. Ada yang suka naik sepeda, ada yang suka naik motor, ada yang suka naik mobil, ada yang suka off-road, ada yang suka macam-macam. Engkau lihat bersama siapa engkau kumpul. Ini berpengaruh kepada agamamu. Arahmu itu nanti akan ikut kawan-kawan. Ana punya kawan, Ana tanya kepada dia, Bang, abang nggak goes lagi sekarang. Takut, Ustaz. Kenapa? Arahnya banyak yang udah nggak bener lagi, Ustaz. Ya udah kelompok-kelompok goes Ana, ya dia cerita. Itu sudah perempuan, ini, itu macam-macam. Akhirnya dia menghindar. Ya, jangan karena hobimu engkau mempertaruhkan hidayahmu. Bikin komunitas yang baik, yang sehati, yang seiman, yang seia sekata, yang sama-sama ingin masuk surga, bukan ingin memuaskan nafsu semata. Cari. Sulit Ustaz, nggak apa-apa. Tapi engkau berjuang untuk mendapatkan mereka. Ada apa engkau memiliki teman yang banyak, tapi tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari api neraka? Hasan al-Basri mengatakan, hendaklah kalian mencari kawan-kawan yang soleh. Karena mereka akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Kemudian jamaah yang kelima, menambah ilmu, belajar. Belajar lagi. Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Islammu ini udah berapa persen sih? Kita berada di masa di mana manusia tidak sedikit yang terserang penyakit namanya Islamophobia. Apa penyebabnya? Karena nggak ngerti Islam. Udah nggak paham Islam dia itu. Sehingga dia ketakutan dengan Islam itu. Islam ini rahmat ya. Dunia sebelum datangnya Islam itu disebut jahiliyah. Mau itu Romawi, mau itu Persia, mereka peradaban yang besar sebelum datangnya Islam disebut jahiliyah. Islam datang membawa rahmat, membawa kedamaian, keselamatan, keindahan. Bunga-bunga itu mekar ketika Islam datang. Maka agar kita tetap berada di hidayah ini, belajar Islam yang benar. Dan jangan takut. Nggak akan jadi teroris orang yang belajar Islam dengan benar. Karena dia akan menjadi pengikut Nabi SAW yang menyebarkan assalam, kedamaian. Maka belajar. Kemudian yang keenam, setelah belajar, jangan cuma sekedar untuk awasan. Ada orang pinter, belajar, ngaji lagi, amalkan. Karena kalau kita menunda-nunda mengamalkan ilmu yang kita pelajari, kita bisa kehilangan arah. Bahkan kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Kalian segera beramal. Jangan nunda-nunda. Dapat ilmu, tahu langsung amalin. Sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ini orang gara-gara menunda amal, imannya jadi lemah. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Penyebabnya, dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sehingga ilmu itu belum menyatu dengan jantungnya. Dia masih merasa berat.
Tapi kalau antum sudah mengamalkan perintah-perintah Nabi, nasihat-nasihat Nabi, niscaya antum akan husnul khatimah. Nggak akan terpengaruh dengan godaan dan fitnah-fitnah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.